pemirsa apa kabar? Jejak Dewan kembali lagi bersama saya Indah Ardina dan kali ini saya ada di Sorosutan Umbul Harjo. Saya nanti akan ketemu sama teman-teman yang ada di sini. Salah satu warga juga akan saya jumpai. Bagaimana kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di sini? Geliat ekonominya itu seperti apa? Warga bergerak nggak secara ekonomi? Pertumbuhannya bagus nggak? Dan sebagainya. Kita juga akan ngobrol bersama dengan Dewan, anggota Dewan kita yang akan saya temui di sini juga. Sekaligus nanti kita akan memberikan beberapa hal kepada Anda, inspirasi, informasi, dan yang pasti ini adalah sesuatu yang memang harus menjadi concern kita. Bagaimana perekonomian di kota Yogyakarta ini tumbuh. Perdagangannya gimana, perindustriannya gimana, UMKM-nya gimana. Jadi Anda tetap harus ikut Alangkah Indah di mana? Hanya di Jejak Dewan. Yuk ikut Indah. Ya, pemirsa Jejak Dewan, segera saya mau jumpai ya Mas Dewan, Pak Dewan. Kita mau ngobrol di angkringan seperti yang sudah dijanjikan ke saya. Yuk kita jumpai. Ya kan? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Dari mana aja, Mbak? Jalan-jalan ke Sorosutan. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Pulau Nuwun, Pak Danang. Iya. Pak, Jejak Dewan seperti biasa ya Pak, saya teman-teman. Tadi udah muter-muter juga sedikit gitu ke Sorosutan. Tapi sekarang pengen denger gimana sih kita ngobrol dulu ya soal perekonomian, UMKM dan lain-lain. Mau ngobrol di motor apa di dalam? Angkringan aja. Milih angkringan kan. Tapi nanti saya juga boleh ya ketemu sama warga ya Pak? Boleh. Oke ya? Ya oke, Ya. monggo. Bapak dulu, nanti saya mau diajak ke angkringan. Angkringan. Ya. Ya, pemirsa Jejak Dewan, kali ini saya sudah bersama dengan 3 anggota Dewan kita di DPRD Kota Yogyakarta dan ini lagi ada di angkringan ya. Angkringan Makyah di daerah Sorosutan ya, Bapak dan Mas. Oke. Pak Danang, terima kasih sudah menerima Indah di sini. Sama-sama, Mbak Indah. Ya, oke. Pak Munazar, Mas Munazar gitu ya, saya manggilnya. Oke. Disempatin mampir. Iya, Mas Dewa juga ya. Ya. Oke, kita ngobrol deh sekarang ya. Nah, kita lagi mau pengen menjaring aspirasi dari warga di Sorosutan ini. Tapi sebelum itu kan kita juga perlu ngobrol-ngobrol ya. Ya. Kalau bicara soal perekonomian di Kota Yogyakarta ini sebetulnya petanya secara global seperti apa? Ini semua kan di Komisi B ya. Jadi kita ngobrol soal perekonomian, soal bagaimana kemudian UMKM di sini itu bergeliat, soal bagaimana perindustrian, perdagangan, komplit deh hari ini. Monggo Pak Danang dulu. Ya, Mbak Ida, Kota Yogyakarta itu kan nggak punya sumber daya alam. Ya, betul. Tetapi punya ikon-ikon yang unik. Nah, salah satunya tempatnya Makyah. Gitu. Jadi di sini bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Kalau pagi ini penuh pada sarapan di sini. Oke. Termasuk kita. Oh gitu. Ya. Oh berarti besok kalau pas pada sarapan saya nyusul deh. Pasti menunya masih lengkap soalnya. Itu salah satunya. Jadi angkringan itu kan menjadi ikon nasional. Orang ngomong angkringan, nah pasti Jogja. Oke, Kan ya, gitu. betul. Nah, ini yang salah satu bukti bahwa sektor kegiatan ekonomi mikro ini bisa menjadi penggerak. Oke, baik. Saya kira itu. Dan hampir setiap kita minggu aja udah ada angkringan lagi, udah ada angkringan lagi gitu ya. Artinya memang masyarakat itu bergeliat, apapun yang dijual, meskipun itu juga itemnya sama, tetap aja di mana-mana kelarisan gitu. Oke, baiklah. Ini kebetulan ada yang dari luar kota Jogja sih sebetulnya ya, aslinya gitu. Tapi kan ketika di Jogja menemukan seperti ini happy ya? Oh iya, Ya, happy oke. sekali Mbak Indah. Saya dari NTB turun di Janti naik Safari Dharma, lihat sudut-sudut kota Jogja itu ada angkringan. Oke. Dan saya mencobanya mencicipi pertama dan asik juga kan makan di angkringan. Selain irit kita sebagai mahasiswa ya secara ekonominya juga ya luar biasa gitu Karin. Dan kami melihat di Komisi B ini kami melihat angkringan ini saya kira tadi seperti yang disampaikan Pak Danang tadi adalah apa namanya tulang punggung ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu melakukan fasilitasi pendampingan. Biar ada makyah-makyah yang lain di sudut Kota Jogja ini. Baiklah. Jangan sampai kita mindset angkringan kita itu ya makanan yang tidak bersih. Walaupun tidak bersih, ya kita
mendorong mindset masyarakat, terutama ya kelas-kelas menengah ke atas juga harus sudah mulai nih Oke. menikmati Kayaknya hidangan sekarang angkringan. segala apa namanya sosial ekonomi Iya, makan angkringan deh ya. angkringan, Enggak benar. hanya mahasiswa, enggak hanya kelompok bawah, ya siapa Berbagai aja makan di lapisan. sini. Iya betul. Jadi artinya sebetulnya ini bisa dijadikan pijakan ya untuk ketika orang mau bergeliat secara ekonomi gitu kan. Ya, ini mantan mahasiswa kan pasti. Iya. Mas, secara global ya, kita mungkin tidak hanya bicara soal angkringannya Mak Yah, tapi kita bicara bagaimana secara semua yang ada di kota Yogyakarta ini kemudian menjadi bergeliat. Mungkin juga nggak hanya angkringan sih, apa saja bisa menjadi potensi ketika kita itu mau berdaya. Gitu ya, Bapak-Bapak. Iya. Apa yang mau disampaikan Mas dari Komisi B? Dari Komisi B, kalau di Jogja itu terkaitan dengan ekonomi ya. Misalkan ada angkringan itu, kalau di Jogja itu kenal makan ramakan yang penting kumpul. Ya, oke. Seperti itulah ikonnya di Jogja. Ya. Ketika di sini UMKM apa namanya itu banyak, itu karena tahu sendiri yang pertama adalah murah harganya, dapat dijangkau masyarakat dari bawah. Oke. Itu jadi semuanya faktor-faktor itu mendukung semua. Jadi masalah dengan perekonomian dari bahan pokok sampai semuanya itu akan masuk ke angkringan, karena ada beberapa angkringan juga tidak bisa menyediakan satu tempat, tapi ada beberapa kelompok-kelompok dari pengusaha kecil-kecil, misalkan satu nasi, Oh, nitip. nitip, Oh, ya, oke. seperti itu menjadi ekonomi yang tersebar di wilayah. Jadi bukan hanya bakul angkringannya saja yang sejahtera, melainkan semua yang Semuanya. menitipkan Ya. dagangannya ke situ. Nah kan sebetulnya kalau kota Jogja, saya pernah ngobrol juga Pak sama salah satu dinas binaannya juga. Ternyata anak muda itu sudah punya sekian ratus angkringan yang kemudian kesana kemari di kota Jogja ini Ya. ada yang jual, tapi dia yang menggerakkan itu. Iya. Berarti Ya. ini keren ya Pak? Kalau diseriusin, nah itu tadi ada beberapa anak muda dengan skill manajerialnya Ya bagus, Anda karena dia juga kuliah, dia menuntut ilmu. bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya, Oke. kiri kanannya. Oke. Coba Mbak Indah, Ya. di Mak Yah ini nasi aja 9 macam. Oke. Oh gitu. Ini Iya. anu nih ketara kalau jajannya di sini. Karena apal gitu ya. Saya sarapannya di sini. Ya, enak. 9 macam nasi. Nasi. Berarti kalau itu dari nasi aja. Nasi aja. Belum gorengannya. Belum lapal. Belum bancemannya. Oh, oke. Kami melihat setiap angkringan yang pakai gerobak minimal ada 10 macam jenis makanan. Oke. Ya. Belum minumannya. Nah, itu gimana nggak Oke, bergerak? baiklah. Jadi kalaupun orang itu nggak ada alasan sebetulnya dia tidak mau berusaha. Ya. Saya tuh nggak bisa masak. Oh dititipi ya bisa ya. Bisa, ya. Jadi Bisa. artinya itu tinggal bagaimana aja Dengan kita manajemennya bergerak. aja. Manajemen aja. Sekarang itu yang muda-muda, misalkan angkringan yang modern. Ya. Sekarang gimana caranya mengangkat harga makanan atau produknya itu jadi mahal. Kalau misalkan contohnya es teh mesti 3.000. 3.000. Tapi es tea jadi 15.000. Oh, di bahasa Inggris gitu. Iya. Itu kan juga modernisasi kan. Coba lihat angkringan. Berat-beratan ini. Itu justru PR-nya adalah bagaimana membuat es teh itu 6.000, ice tea 3.000. Iya. Ya enggak deh, murah aja nanti Iya. saya nggak bisa jajan. Makanya itu ada bermacam-macam soalnya. iya. Jadi memang apa namanya muda-muda sekarang kan kreatif seperti itu. Tergantung tempatnya. Wah, angkringan di ini, angkringan di sini. Kalau yang kelasnya seperti ini, bahasanya ada berbeda yang bisa membuat harga Oke. itu berbeda. Iya. Jadi semua itu ada pangsanya ya. Iya. Oke, tergantung kita tuh mau bergerak atau tidak. Iya, itu yang Oke. utama Tapi itu. sebagai anggota dewan Komisi B, ini penjenengan-penjenengan ini memang anu ya, tidak malu untuk makan di angkringan dan lain-lain ya. Tidak. Enggak ya? Tidak Mbak Indah, kita ini aktivitas sehari-hari kita bersama masyarakat. Oke. Ya, ketemunya, diskusinya di angkringan itu kan luar biasa itu. Di situ kita bisa ngobrolin terkait politik, ekonomi, budaya, sosial, politik lah, semuanya ada di angkringan. Oke. Jadi jangan heran ketika kami kampanye kemarin itu di 2020 konsolidasi kita di angkringan Pak. Oh, oke. Kita tidak perlu gedung-gedung lapangan yang luar biasa, tapi kita cukup konsolidasi manajemen informasinya ya di angkringan. Tapi sedikit aja spill soal kalau kita bicara soal perekonomian, ini tadi kita pintu masuknya melalui angkringan ya. Tapi Jogja sekarang terus pundi perekonomiannya? Secara umum untuk penggiat usaha mikro Ya. itu tetap menggeliat, Oke, baik. ya, Ya. tetap menggeliat. Bahkan kita sedang mempersiapkan perubahan perda tentang UMKM Oke. yang
itu udah pernah kita buat Perda nomor 4 tahun 2011. Ya. Kita sesuaikan dengan undang-undang yang sekarang. Oke, baik. Di mana usaha mikro itu modalnya bisa sampai 1 miliar. Oh, oke. Nah, artinya apa? Sudah bukan barang yang tabu lagi angkringan. Ya, iya. Kalau angkringan, kalau misalnya dia punya berapa gerobak juga gede ya, Nah, ya gitu. Oke. Sebagai perindustrian dan perdagangan juga maju di Jogja? Ya. Maju ya? Oke. Ini halo Pak Toto gitu ya? Karena kan kepala dinasnya kan. Iya. Pak Toto, Bu Vero. Oh iya, Bu Vero, Pak Toto. Suka makan di angkringan bareng-bareng ya? Ya. Kalau misalnya kemudian teman-teman angkringan ini berkoordinasi juga, kapan-kapan ngobrol dah sama teman-teman di Komisi B. Ini siap dibantu nggak Pak Dewan? Boleh, Ya, boleh. Boleh ya? Kita, Boleh. Oke. Nanti kita Boleh. pasti kita bantu lah, karena kita di Komisi B ini bidang pendapatan dan perekonomian. Tentu kita, Mbak Indah, mungkin saya spill sedikit terkait dengan kondisi ekonomi kita. Ya. Memang angka pengangguran terbuka kita ya cukup tinggi. Cukup tinggi. Oke. Angka kemiskinan kita juga cukup Masih tinggi, mendominasi. mendominasi. Ya. Jadi 100 orang warga Jogja itu 6 orang yang miskin ekstrim. Nah, oleh karena itu oke. kita dengan UMKM salah satunya angkringan ini, Ya. bagaimana kita mendorong semua ini angkringan-angkringan ini bisa hidup kembali yang belum, ya selama ini udah tutup karena akses modalnya nggak ada. nggak ada. Ya, kita ini bagaimana kita mendorong di Komisi B ini memudahkan akses permodalan, tidak hanya usaha angkringan tapi usaha-usaha mikro kecil itu, biar Oke. ini terurai ini kemiskinan dan pengangguran kita Oke. yang cukup, ya saya kira udah cukup Caranya tinggi gimana lah. tapi untuk mengakses itu? Salah satunya kita punya lembaga keuangan kita sendiri, Bank Yogyakarta, misalnya dengan bunga yang rendah, BPD dengan kurnya gitu kan. Jadi selama ini problem UMKM kita salah satunya mungkin pedagang angkringan ya. Akses modal kita itu tidak mudah karena tadi harus punya anggunan dan segala macam. Nah, ini kita mungkin perda ke depan, perda UMKM, kita mau mendorong biar UMKM ini bisa mandiri, bisa akses modal dengan mudah. Oh, oke. Jadi dorongannya Komisi B ada di sana. Iya. Sehingga mereka yang kemudian akan menguncurkan kredit ini Iya. bisa kemudian menjadi ya lebih gampang lah Lebih karena kan gampang, Dewanya benar. sudah dorong gitu. Siap. Oh, iya iya iya. Sering komunikasi juga dengan masyarakat pedagang angkringan nggak hanya di sini, Mas Dewa? Oh iya, banyak sekali. Oke. Lagi di Kota Gede. Jadi kenapa orang itu melihat bahwa angkringan sebagai sektor yang istilahnya banyak diminati untuk pelaku UMKM karena apa? Modalnya nggak terlalu besar dengan bahan Tinggal kemauan. Iya, tinggal betul. kemampuan, growth SDM-nya dia mau melaksanakan, mau berusaha itu sebenarnya banyak. Tidak peluang. sesederhana hanya menyediakan jajan terus kemudian dibeli udah ya. Iya. Tetap kita harus ada manajemen ya. Iya. Betul. Nanti jangan-jangan uangnya habis kan. Ada yang menarik nih Mbak Indah. Iya. Di Jalan Mangkubumi, Nggih. Margo Utomo ya. Ya, itu. tahu-tahu. Depan KR. Ya. Nah, ada Angkringan Petro itu. Gareng itu. Ya. Saya pernah mengulik di sana, tak sepil. Malam karo sepi, dia tuh omsetnya berapa? Berapa, Pak? 4 juta. Itu sepi. Sepi. Oh, oke. Kalah gaji DPR itu. Oh, jangan gitu nanti diaminin loh. Itu. Oke, ya. Artinya 4 apa? juta. Kalau ini di manage betul, kan bisa Menghasilkan. jadi, ya. Iya. Jadi angkringan yang kemudian punya tenaga kerja Iya. itu juga mungkin kalau laris. Kenapa gitu. tidak? Kan gitu. Oke, oke. Dengan omset semalam 4 juta. 4 juta. Oke. Ada. Omset 4 juta itu Pak kalau sepi 4 juta paling laba-labanya sekitar berapa ya Pak? 10 atau 20%? 30%. Oh, 30 50%. aja. Oh, kata nggih. Nggak, Terus gitu ya. Oh, iya baiklah. Jadi ini memang bisa buat mata pencarian ya. Jadi silakan bisa sih kemudian berpikir kalau memang panjenengan masih dikatakan sebagai pengangguran, salah satu dari teman-teman penganggur ini, ya silakan ini bisa menjadi pilihan Anda untuk berdagang lah supaya bisa menggenapi iklim Jogja, ekosistemnya adalah ekosistem perekonomian yang baik gitu. Oke. Tapi kadangkala ketika ada gengsi ya Mas Dewa, terutama yang anak-anak gengsi, ya kan, masa sih gitu. Masa sih saya buka angkringan, masa sih saya gitu. Gimana caranya? Ya kan? Ya Pak, kita tanya sama gengsi ya Pak. Gengsi. Gengsi ya, betul. Sebenarnya kalau pada gengsi itu juga enggak sih sekarang untuk saat ini, karena mereka sudah nyaman dengan angkringan kan sudah berbaur. Karena karena sekarang itu kan banyak mahasiswa datang ke sini. Oke. Kadang-kadang di tempat ini karena mereka merasa punya perkumpulan lagi ke sana masuk, akhirnya ikut. Tadinya ini apa sih teri? Seperti itu, nyoba-nyoba akhirnya dia mau berbaur. Akhirnya seperti itu.
Oke. Jadi banyak. Dan mungkin kemasan, layout gitu ya. Iya. Yang kadang-kala membuat Gen Z menjadi merasa ini Iya. tetap bergengsi. Gengsi, apalagi ada digitalisasi. Ketika ada viral, oh di sana tempat makanannya, angkringannya nasinya enak, lembut. Nah, Oke. itu kan jadi ketertarikan, walaupun artis pun juga akan masuk ke sana. Oke, Jadi perlu strategi. Bisa semuanya. Jadi Tapi memang saya ingin tambahkan terkait dengan anak-anak muda sekarang, memang kami melihat udah merambat ini anak-anak muda untuk mulai usaha angkringan itu. Karena tapi varian menunya itu bertambah, Beda, inovasi. ya bertambah. Dan menu-menunya itu yang menu-menu yang Modern. Korean food gitu kan, Oke, banyak tapi juga versi tetap angkringan versi ya? angkringan. Oh. Nah, bicara tadi soal anak muda yang sudah saya spill ya Pak, yang Ya. dia punya ratusan itu, sebetulnya kan ini juga mitra dari Bapak, kan kita punya dinas PKU ya Pak ya? Ya. Kan mereka juga punya apa ya namanya kayaknya HBC atau apa gitu loh. Home Ya kan? base camp. Yang mereka kan kemudian membuat anak-anak muda itu ada di sebuah camp, Ya. nanti di Belajar. diberi ya. Ini bagus ya Pak, Ya, itu mendukung inovasi itu. ya. Ya, kita menyiapkan semua lapisan, ya kan. Anak-anak SMP, SMA itu kita persiapkan untuk dia menyiapkan diri, tidak hanya meminta kepada orang tua. Oke. Bagaimana mengasah keahlian awalnya di dalam HBC itu, nah, untuk berkreasi, meningkatkan ekonominya masing-masing. Oke. Nah ini Ya. saya kira manfaatnya. Ini manfaatnya anu ya, gayung bersambut ya. Iya. Jadi panjenengan punya maksud seperti itu, kemudian punya aturan-aturannya ditegakkan, tapi kemudian juga memberikan Membuka. kesempatan pada mitra Anda. Ya. Oke, untuk bisa menggodok kawah apa Pak? Ya, Condro di mukanya condro Pak. di muka, ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal angkringan, panjenengan favoritnya apa? kalau saya juga senangnya itu nasi teri. Oh, nasi teri ya. Oke. Terus kalau lauk favoritnya apa? Lauknya sate. Sate yang apa? Kan banyak Sate tuh ada full. ayam iya. Sate, ati. Oke, baik. Kepala. Oke, Oh, ya. ini gimmick untuk anggota dewan ya, Ya. tenanan orang 5 am neng angkringan, ya kan? Mas panjenengan. Kalau saya sate usus sama sate telur puyuh. Oh, paling favorit oke. kalau ke Sate angkringan. usus sama sate telur puyuh. Dibakar dulu atau enggak? Ya, dibakar lah. Oh, sukanya dibakar sama ya? sate kulit itu kalau ada itu enak Wah, banget. sate semua. Sate semua. Kolesterol kan. Kolesterol adanya di lab, Pak. Di sini nggak ada. Oke. Jadi itu ya? Jadi kami hampir setiap hari pasti ngangkring. Angkring. Oh gitu? Iya. Anda makan nasinya nggak? Ya ada sekali, paling 1-2 lah nasi. Kalau Apa? jangan Ayo. banyak-banyak. Iya Yang nasi apa? tadi saya orang Nasi tempe itu kucing. nasi orang Oh, tempe. ore tempe. Oh, nasi kucingnya yang Kalau ore teri tempe. saya nggak suka teri. Bosan Oh. makan teri dari kampung udah makan teri. Kita lihat Pak Danang seleranya apa? Kasumuan. Kenapa Pak? Anget-anget. Yang penting teh panas. Dinas tuh. Kalau di sini tuh coba cari di angkringan manapun. Ada yang menemukan sambal urut. Sambal belut. Oh, Oh, oke. Oh, di sini ada? oh sini Oh, Bapak suka itu? Favoritnya sini. Oh, ya. Oke, baiklah. Nanti kita coba ya, kita mau pesen ya. Boleh nggak saya ngobrol juga sama ibu yang di boleh, angkringan ini? silakan. Boleh ya, nanti sama Maya ya. Ya. Nanti- Kita rutin ngangkring di sini ya Mbak Indah. Rutin Oke. ada. Nanti Ya. dijadwalin Mbak Indah harus datang di Saya kayaknya Sultan. ini harus berebut sate telur puyuh sama Anda. Suruh Mbak Iya produksi yang banyak. Betul. Siapa tahu ketika kita ngobrol di sini, kemudian nanti orang-orang melihat, oh jajan dong. Ini Sorosutan Umbul Harjo, Yogyakarta. Gitu ya, Pak? Utara lapangan Sidokabul. Oh, utara lapangan Sidokabu. Oh, ya. Ini alamatnya di sini ya. Bukanya dari pagi. Oke, jadi dispilkan loh. Pesan Buat minum sarapan boleh nggak? pagi. Pesan ya. Pesan. Mak, kita mau pesan minumannya boleh nggak? Oke. Bikinin ya, Mak. Oke. Saya es teh tawar. Kalau teh hangat, teh hangat. Oke. Teh panas. Oke. Bapak Kopi apa? Mak, kopi pahit. Kopi pahit. Oke, baik. Angka semua, Iya, Pak. Jadi ini konsisten. konsisten. Tadi kan spill sebentar gitu ya, apa kesukaan dari teman-teman dewan kita. Kenapa saya tanya gitu ya? Biar beneran ini nggak disetting loh. Iya, Jadi benar, bener-bener benar. kalau makannya di angkringan. Iya. Pernah nggak menemui seperti angkringan, cuman nggak ada gerobaknya? Ya, banyak. pernah. Pernah kan? Banyak, ya, Gimana rasanya? Ya, Tetap menu angkringan ya Rasanya tetap. tetap nasi Oh, tetap sama- ya? Itu tetap disebut angkringan? Iya, tetap. Oh, mungkin karena nggak punya duit buat beli gerobak, Pak. Jadi boleh dong hubungin. itu biasanya yang menengah ke atas. Ya. Oh, malah gitu. Pendopo-pendopo Iya. tapi menunya angkringan. Oh, iya. Oke, baiklah. Ya, kita sambil nunggu minuman, ya kan? Kita mau pesan-pesan dulu, sekaligus nanti pilih menunya ya. Oke. Ya, tetap di Jejak Dewan.
kalau diseruput boleh tau ini. Iya. Mak, makasih ya Mak. Seseruput kopi pahit. Saya es teh tawar. Oh, iya. Mas apa? Ginasel. Ginasel. Lebih panas kental. Mak makasih ya Mak, enak tenan ternyata ya kan. Tadi saya sudah diumui Pak Danang banyak loh ya menu-menunya. Tapi nggak boleh sekedar umum, besok saya mau diajak ke sini ya Mak. Ya. Oke. Mak bukanya jam pinten? Jam 6 pagi? 6 pagi. Sampai Jam 3. Oh, jam 3 udah habis. Udah. Seberapa ininya yang dijual? Sitik. Enggak yo. Berapa? Buah keranjang itu loh buah itu. Kalau nasi berapa bungkus sampai? ya Ratusan? 100-an ada. Oh, 100 bungkus. Oke. Pokoknya setiap masak satu pagi itu 6 kilo. Oh, pagi. Oke, terus? Terus siang nanti masak lagi ya 1,5 Tambah. kilo tambahan Oke. buat nasi. Gitu. Oh, nasi. Nasi Oh, jadi rames. ada yang Oh, nasi ada, kucing, ada ada. yang nasi Oh, bukan kalau kucing. siang. Pakai sayur. Oh, nasi yang bukan iya. kucing. Misalnya yang macam-macam kan Bukan kucing, temennya kucing. Lah piringan. Sayur kan makan kucing. Gitu. Ini nggak cukup nasi kucing Mbak Indah. Harus nasi piring nih Maya. Saya kucing tapi kucing anggora. Jadi banyak. Oke, Mak, ini masak semua dewe. Enggak semua. Oh, piyambak le masak. Oh iya. Tadi Pak Danang nanti kok ada 9 macam loh, Mak. Ada. Iya, Po. Apa coba? Sama nasi tempe, nasi teri, sambal welut, Oke. sambal lombok hijau telur, Ah. terus usang kikil, Oke. terus soon, terus usus, terus satu apa ya lupa ya. Sambel. Oh, iya. Nasi sambel. Nasi Sambal Sambal. biasa. Sambal. Sego karo sambel. Oh, iya 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 iya. Dan itu semua Mak ya. Oh. Mak ya sama siapa yang masak? Sama bapak. Nanti Oh. kalau bungkus ituran sayur itu anak saya. Oh, Mbak iya, Santi iya, itu iya. bungkus sayur. Oke. Jadi nggak ada yang ramah. Oke, ini benar-benar Harus pelaku usaha angkringan plus gorengan-gorengan dan Gorengannya sebagainya. tahu, tempe, gembus. goreng di tempat. Ya Di langsung. sini? Iya. Oh, jadi masih hangat-hangat. Ya, enggak cuma hangat, panas. Panas. Pagi. Pak Danang sok sanggup mboten? Mak, ini ada Mas Dewan, Mas Dewan. Pak Danang udah sering kesini, tapi 2 diantaranya ini Mas Dewan Belum. juga di Komisi B. Besok pasti mau ngelarisin Pak di sini, Mak. Boleh, tapi kan? kalau pagi, kalau siang, nanti kalau nggak ada Sudah lauknya. kehabisan. Oh iya, telepon Khusus loh ya sarapan pagi ya? diadain gitu. Iya, Mak, pagi. mau ngendiko apa? Mau matur apa sama Mas Dewan-Dewan ini? Pengen nggak usahanya lebih gede? Yo pengen Bu. Terus? Mau minta apa ya Pak? Ini rame nggak yang beli? Beli rame pagi. Yang beli rame pagi. Oke, nek kira-kira pengen matur sama Mas Dewan itu usahanya mau dimanain? Ini kan nggih. Digedekke? Digedhekke. Oh, ya, malah Pak. dijilekke? Digedhekke, Ya. dikembangke. Gini, apa sih, Mbak Indah. sama kepengen Ya. Jadi apa? Inilah proses ya. Semua itu kan berproses. Hmm. Tetapi di balik itu semua, Ya. tentu saja kan pemerintah juga menginginkan andil gotong royong. Oke, baik. Nah, seperti Mak Yah ini harus terdaftar, Oh, mempunyai NIB. Legalitas. oh ya, Legalitas. nomor induk Induk berusaha. Pon gada tereng. Ya, Pangandikan Pak. bareng Ini, apa-apa. makanya ini kan Mak Yah ini kan punya putra putri yang nanti kita edukasi Untuk bisa dapatkan untuk NIB. bisa- Jadi memang kalau kemudian akan ikut serta di program-program pemerintah ya harus sesuai dengan Ya. syarat-syarat yang berlaku gitu ya. Oh ya, jadi sering sosialisasi Mas soal itu bersama Yes. dengan mitra. Ya, ya. Ya. Sering kegiatan pemerintah, terutama Dinas PKU, kita punya kegiatan pelatihan legalitas, tadi NIB, kegiatan Sertifikat sertifikat halal, dan termasuk tadi kemudahan akses modal juga, jadi dibukakan aksesnya ke bank-bank lembaga Oke. keuangan kita, salah satunya Bank Jogja, Bank Kredit BPD. tanpa jaminan. Ya. Oh, kredit Selain bukan itu jaminan. juga Mbak Indah, Ya. ini kita juga punya dorongan ini untuk kegiatan digital marketing buat pedagang-pedagang angkringan kita, Oke. UMKM kita. Ya. Biar nanti kalau kami juga nggak ke sini bisa diorder tuh ke kantor kami di Komisi B, antar nasi apa sambal belutnya misalnya gitu kan. Oh iya, bayarnya bisa pakai Bayar QRIS. QRIS, ya. Itu kita juga dorong UMKM kita biar Jadi kelas angkringan juga tetap bisa seperti itu Iya, ya? bisa sekali Maya, bisa. Oke, no, Mas Dewan-Dewan sudah atur pangandikan seperti itu. Ya, Keris pakai udah punya keris nggak ini belum?
Belum. Oh, udah. Ini keris. Oh. Bukan kiris Ya, gitu ya. kiris nanti bayarnya pakai Pakai HP kurir. ya. Pakai Tapi aku barcode. nggak bisa pakai HP. Nanti diajari. Nanti ya, kita ada Mbak ajari. Santi, toh? Karyawannya Mbak Santi. Iya, jadi nggak cuma Bapak karyawannya, bisa Mbak Santi jadi karyawannya. Jadi kita juga mungkin punya ide nih Pak Danang. Sekali-sekali menu kita kalau rapat di kantor ya menu angkringan. Betul. Sekali-sekali Iya. Pak Danang kan. Salah satunya Iya. daerahnya. Jadi Oke. nomornya nanti kita minta nomornya Mak Iya. Kita suruh staf kita untuk pesan Oh, nasi sambal. sip. Antarnya dekat kok di kantor. Ya. Lego toh Maya? Salim dulu, lego. Oh, cium tangan. Jangan saya yang cium tangan. Oke, Mas Dewan, kita masih punya tinggal waktu sedikit lagi ya. Ya. Apa yang kira-kira mau disampaikan? Artinya Maya ini kan mungkin juga salah satu dari sekian banyak ratusan pedagang angkringan di kota Yogyakarta. Apa yang mau disampaikan di akhir acara? Pesan-pesan dulu ya. Bisa yang seperti ini dibantu dari Mas Dewa dulu? Ya, intinya tetap semangat, tetap apa namanya itu harganya itu distabilkan itu aja. Oke. Biar masyarakat tuh tahu kalau di sini tuh harganya normal, kemudian makanannya enak, tetap jaga cita rasa. Iya. Jadi Oke. khasnya tetap harus ada itu, Bu. Nah, Ya. itu aja yang utama. Angkringannya wis gede mboten sanggayang ya. Wah. Iya, harganya kayak normal. Normal itu terus rasanya harus tetap stabil seperti itu. Jadi punya cita rasa khas yang sendiri. Jadi tidak ada di angkringan yang lain, yang ada cuma maknya. Katakanlah belut di sini cuma ada, itu pertahankan seperti itu. Oke, baiklah. Monggo Mas. Kalau dari saya buat harapan para pedagang angkringan lainnya seperti Mak Iya dan lain-lain tetap bersemangat, bangun mental kita dari UMKM kecil kita naik ke UMKM yang besar dalam artian punya cabang lagi Mak Iya. Tidak hanya di Sorosutan ini, mungkin buka di kota gede karena tadi udah punya nasi khas sambal belutnya yang tidak ada di tempat lain ya. Ini mungkin jadi ciri khas Mak Iya. Dan yang kedua terkait nanti legalitas kita dorong legalitas buat para pedagang angkringan UMKM. Teruslah berbuat ini untuk melakukan membuat NIB-nya, legalitasnya, Oke. sertifikat halalnya. Biar nanti kalau pemerintah ada program bantuan, baik pelatihan, akses modalnya mudah, nanti harus ada syarat tadi legalitas Oke, usaha. baiklah. Jadi jangan berkecil hati, kami DPR maupun pemerintah terus menganggarkan untuk pelatihan-pelatihan pengurusan NIB itu. Baiklah, kuncinya dari JSS ya kalau Ya. Kota Jogja ya. Ya. Dari situ nanti bisa kemana-mana deh. Keteng ya, Mak? Oke, Mbak Santi sing dikengen. Ya. Oke. Monggo Mbak Danang. Oke, pesan saya bagi seluruhnya, tidak hanya Maya, Ya. tetap tekuni. Kalau orang Jawa itu gemi. Oke. Harus tetap gemi, keep strong. Jangan terpengaruh dengan pihak-pihak lain yang itu bisa sangat merugikan kita. Oke. Pak Dewan, Mas Dewan, matur sembah nuwun. Iya. Jejak Iya. Dewan sudah diterima di sini. Saya nanti masih mau putar-putar lagi di Sorosutan, boleh nggih? Boleh. Tapi yang pasti dari obrolan seperti ini menyisakan banyak informasi ya untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton di Jejak Dewan. Tetap semangat ya. Ya. Oke, matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sudah selesai jatah waktu kita untuk bisa jalan-jalan di sini di Sorosutan Umbul Harjo, Yogyakarta. Kita sudah ngobrol dengan salah satu warga, kita juga sudah diskusi dengan dewan-dewan, ada 3 dewan ya yang sudah bersama dengan Indah tadi, ada Pak Danang, ada Mas Dewa, ada Pak Munazar. Kita diskusi banyak mengenai bagaimana perekonomian yang ada di kota Yogyakarta ini, termasuk UMKM-nya. Bahkan setting angkringannya sendiri, wow keren loh ya, kenyang kita kalau berada di angkringan seperti ini. Yang lebih penting adalah bagaimana ekonomi rakyat ini menjadi bergeliat. Tidak ada rakyat yang merasa tidak sejahtera, karena selalu ada fasilitas juga dari negara. Support negara itu sangat penting. Negara hadir melalui anggota legislatif kita di DPR di kota Yogyakarta. Saya pamit ya, Jejak Dewan. Next time kita kembali bersua. Saya Indah Arina. Dadah. Bye.